Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Microsoft Word dari nol di part ketiga ya. Baik, di part ketiga ini kita akan belajar cara membuat tabel ya. Untuk membuat tabel di Microsoft Word, kita ke Insert. Misalkan di sini kita akan membuat daftar nama siswa yang akan mengikuti lomba bahasa Inggris misalkan ya, di speech contest gitu ya, atau storytelling. Kita masukkan aja di sini misalkan daftar. Kemudian kita enter. Nah, saya mau ini bold ya. Kita blok saja. Kemudian tekan Ctrl plus B ya. Ctrl plus B di keyboard atau di sini bisa juga bold ya. Kita ke insert lagi. Nah, kita enter di bawahnya. Di sini table. Nah, misalkan datanya itu kita akan masukkan nomor, berarti kan 1 ya, ke bawah seperti ini. 1 kolom, kemudian nomor, nama, jenis kelamin, kemudian kelas ya, seperti itu. Kita akan buat 10 peserta. Nah, kita masukkan dulu saja seperti ini. Nah, di sini ya, di atas ini perhatikan di tab sini ada table design, ada table layout ya, yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri ya. Nah, sebelum ke sini kita fokus ke bagaimana cara memperbesar maupun memperkecil kolom seperti itu. Di sini di penggaris ini atau ruler ini, di sini ada batas ya, masing-masing kolom. Bisa kita lihat di sini. Nah, apabila di sini misalkan saya ingin memperkecilnya, bisa dari sini atau dari sini ya. Misalkan untuk nomor kan kecil biasanya ya. Nah, kita letakkan mouse-nya di sini, kursornya di sini, sampai berubah bentuk seperti ini. Kita klik kiri, tahan, dan geser ke kiri. Seperti ini. Silakan teman-teman coba ya. Misalkan kita masukkan di sini nomor gitu ya. Maaf caps lock-nya nyala. Nah, seperti ini. Nah, untuk berpindah ini bisa menggunakan panah di keyboard ya. Misalkan ke kiri, ini ke kanan, atau bisa menggunakan mouse seperti ini ya. Misalkan di sini saya tuliskan nama lengkap. Kemudian di sampingnya jenis kelamin misal. Dan di sampingnya misalkan kelas ya. Kita tambahkan aja di sini antar kelas ya. SMK prestasi gitu ya. Nah, saya agak perbesar dikit di sini. Oke, seperti ini. Nah, untuk melebarkan baris ya. Kalau tadi kan melebarkan kolom dari sini ya, mempersempit melebarkan dari sini. Untuk baris kita sama ya, kurang lebih sama caranya. Kita arahkan ke garis barisnya seperti ini. Misalkan saya ingin melebarkan headernya ini ya. Heading maaf. Headingnya di sini nih. Klik di sini, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, maka akan melebar. Seperti itu. Ya, teman-teman silahkan coba ya. Ini juga sama, misalkan kelas ingin kita perkecil, tinggal kita tarik ke sebelah sini ya. Atau jenis kelamin kita perkecil, ya ingat kita klik kiri, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk menambahkan kolom ya, untuk menambahkan baris, kita tinggal klik di sini ya, di sel terakhir ini. Kemudian kita tekan tab pada keyboard ya, tekan tab, maka akan bertambah ya. Akan bertambah barisnya atau tabelnya. Sama kita tekan tab tuh ya. Ini saya tekan tab ya. Seperti ini bisa.
atau kita klik di sini tab, klik di sini tekan tab. Nah, seperti itu. Kemudian sini saya matikan boldnya, masukkan misalkan nomor 1. Nah, untuk berpindah ke bawah ini tidak di enter ya, karena kalau di enter dia akan besar seperti itu ya, masih dalam satu baris. Jadi untuk ke bawah kita panah bawah, di keyboard ada panah bawah, masukkan 2 gitu ya. Nah, ini masih bold yang bawahnya, kita nggak apa-apa, kita biarkan aja. 3, kemudian 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Misal seperti ini ya. Nah, inilah disinilah kenapa saya nggak sarankan kalau misalkan data banyak menggunakan Word ya. Kenapa saya sarankan menggunakan Excel, karena di Excel ada fitur otomatis atau autofill gitu ya. Nah, ini kan tidak bold ya, yang bawahnya bold. Tinggal kita tarik saja ini ya. Kita blok ya. Maaf. Ini tinggal kita blok aja, tekan shift panah bawah seperti ini. Ya, jadi dia ngeblok. Kemudian Ctrl B atau ini kita matikan. Nah, sekarang sudah tidak bold lagi. Gitu ya teman-teman ya. Untuk memblok satu kolom bisa pakai mouse seperti ini. Ya, jadi klik kiri nih misalkan yang ini, klik kiri tahan ke bawah ya. Misalkan pengen di bold, nah bold dia ya. Atau pakai shift ya. Shift panah bawah seperti ini. Itu juga bisa. Oke, tadi sudah ya, memperbesar, mempersempit, kemudian menambah ya. Misalkan sini kita tambah lagi tab. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kemudian untuk menambahkan kolom di tengah-tengah seperti ini misal ya. Di sini ya, di nomor 7 ini kita ingin menambahkan peserta gitu ya. Ternyata pesertanya ada yang tertinggal gitu ya, atau kita intinya ingin menambahkan lagi kolom di situ. Tinggal kita klik table di sini. Maaf, di table layout ya. Di table layout. Nah, di sini bisa diperhatikan ada insert row above ya. Jadi kita akan bisa menambahkan baris di atasnya ya. Ini kalau saya klik, nah, jadi ada baris baru di sini di atas nomor 7 ya. Ada insert below berarti di bawahnya seperti ini. Kemudian kalau insert kolom lab itu akan di sebelah, jadi di sebelah nama lengkap ini akan muncul kolom baru. Nah, seperti ini misalnya ya. Kalau right berarti setelah nama lengkap ada kolom baru. Nah, seperti ini ya. Mudah ya teman-teman ya. Silakan teman-teman coba sendiri. Oke, sekarang kita coba dulu inputkan nama-namanya ya. Nah, kalau diperhatikan ini formatnya ya, mereka bold. Jadi dalam satu tabel bold ya. Agar formatnya tidak bold, kita klik di sini. Perhatikan tanda panah di tabel ini ya, kita klik, maka akan terblok semuanya. Nah, di atas ini bisa kita klik bold ya, atau Ctrl B. Nah, maka sekali lagi ya. Nah, maka hilang sekarang boldnya ya. Klik lagi misalkan. Nah, bold semua. Ini bold, tidak bold gitu. Nah, kita kan ingin yang tebal tuh judulnya aja ini ya, keterangannya aja yang di atas ya. Jadi kita klik di sini, bisa tekan shift panah kanan gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita Ctrl B. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, misalkan Budi laki-laki ya. Nah, laki seperti ini. Ini misalkan, maaf tadi jangan di enter, ingat ya, panah bawah. Kemudian perempuan. Nah, seperti ini.
Oke, kemudian kita masukkan kelasnya. Teman-teman silakan bisa di-pause videonya dan sambil diinputkan ya agar semakin paham langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita sudah punya data ya, daftar nama siswa peserta storytelling antar kelas SMK prestasi ya, seperti ini. Nah, untuk perataan kiri kanan ya, perataan kiri kanan nih tinggal untuk mengaturnya ya. Ini misalkan kan ini cukup lebar ya. Ini cukup lebar tabelnya. Kita blok saja tabel ini. Kita klik kiri, geser. Nah, di sini ada alignment ya. Kita bisa klik yang ini ya. Align center. Maka dia akan di tengah seperti ini ya. Jadi terlihat lebih rapih ya. Misalkan atau ini kita pengen ini ya. Align center left. Nah, dia ada di samping seperti ini. Ya. Atau ini kanan. Ya, kita taruh yang ini. Nah, ini nama-namanya misalkan kita ingin di kiri seperti ini. Nah, bisa juga misalkan namanya nanti nama lengkap, itu juga bisa ya. Misalkan seperti ini. Atau karena agar lebih rapi menyesuaikan karena namanya pendek-pendek misalkan di sini. Nah, seperti tadi berarti ya. Nah, itu cara menambahkan, cara melebarkan dan cara menyempitkan kolom maupun baris ya. Seperti itu ya. Tadi misalkan di sini kita ingin menambahkan satu kolom lagi. Nah, kita klik ini, insert column, right klik. Nah, misalkan di sini kita tambahkan keterangan ya, keterangan seperti ini ya. Nah, ini kan tidak sama, tinggal kita klik dan kita samakan di sini ya, align center. Oke. Seperti itu. Keterangannya apa misal ya, juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Misalkan ini kita ingin rapikan lagi, kita klik kiri, geser ya. Klik kiri, geser. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian agar lebih rapi di sini kita ingin merubah warna dari ini ya. Ini keterangan di atas ini. Nomor, nama, jenis kelamin, kelas dan keterangan ya. Jadi kita klik di sini headingnya. Kemudian kita bisa tarik, jadi kita klik kiri, geser kanan seperti ini. Di sini ada table design ya. Table design. Ini tinggal kita klik. Nah, di sini ada shading ya. Ada shading. Maaf tadi saya salah ngomong, bukan heading ya, tapi shading ya. Ini kita klik. Nah, ingin warna apa silakan. Tuh ya. Misalkan warna hijau. Nah, jadi datanya lebih rapi, lebih mudah dibaca ya, bisa dibedakan mana isi atau datanya, mana keterangan seperti ini. Begitu teman-teman ya. Mudah banget ya. Kemudian apabila kita ingin menghapus satu kolom ya, untuk menghapus satu kolom sangat mudah teman-teman. Misalkan kita ingin menghapus kolom keterangan ini ya, tinggal kita klik di sini. Ini kan beda nih, ini panah ini seperti ini kursornya ya, jadi dia siap ngedit seperti ini, dan seperti ini dia siap blok. Kalau kita klik tuh ya, misalkan kita tinggal, nah ini bisa diblok semua ke sini atau bisa kita klik aja di sini di kolom yang ingin kita hapus. Kita klik, maaf, nah kita klik seperti ini. Nah, di sini ada table layout dan di sini ada delete ya. Delete juga ada pilihannya, di sini klik ada delete cell. Kalau delete cell, nah ada pilihan seperti ini, kita oke. Nah, maka akan terhapus satu sel yang tadi ya, ke bawahnya masih utuh gitu ya. Satu sel keterangan. Kalau misalkan delete kolom, maka akan satu kolom, hilang satu kolom ya. Kemudian kalau delete row itu satu baris, hilang judulnya ya. Ctrl Z saja. Kemudian kalau delete table, klik, maka satu tabel
hilang atau terhapus ya. Ada di sini, ada di table layout. Karena kita hanya ingin menghapus satu kolom, kita klik ini aja. Nah, satu kolom sudah terhapus ya. Oh, nggak jadi, misalkan ya, ini aja Ctrl Z ya, atau balik lagi seperti ini. Seperti itu teman-teman ya. Ini misalkan spasinya antara judul dengan datanya, misalkan kita ingin lebar, tinggal kita tambah enter di sini. Nah, ya, maka akan lebih berjarak seperti ini ya. Mudah ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya yang ingin saya sharing ya. Oh iya, di sini kita klik. Nah, jadi kalau kita klik di sini, ini tidak akan nyala table design dan layout, tidak akan nyala. Tapi kalau kita klik di sini, maka format table design dan layout ini nyala. Kita klik di sini. Misalkan kita ingin memotong atau ingin membagi, maaf ya, ingin membagi satu sel atau satu tabel. Di sini ada split cell ya. Misalkan di sini, ini saya ingin bagi ya, ingin bagi menjadi dua, misalkan keterangan di sini. Tinggal klik split cell, klik. Nah, di sini ada pilihan lagi number of kolomnya. Kolomnya mau berapa? 2 atau berapa? Barisnya 1 atau 2. Misalkan kita seperti ini ya, kita klik. Nah, lihat teman-teman, di sini jadi ada garis. Artinya kolomnya sudah terbagi 2. Seperti itu. Misalkan split cell lagi, di sininya kita masukkan 2 misal. Klik OK. Nah, maka di sini akan ya, kolomnya 2, barisnya juga 2, bertambah seperti itu ya. Atau misalkan di sini kita ganti dengan tanda tangan ya. Tanda tangan seperti ini. Nah, ini ada namanya split table. Split table ini untuk membagi tabel. Kalau kita klik, nah ya, jadi terpisah antara ya, antara judul di sini dengan datanya ya. Jadi ini bisa diketik teman-teman tuh. Dia jadi baris kosong, tidak termasuk ke dalam tabel. Oke ya. Kemudian ya, misalkan di sini kita tambahkan baris baru di sini. Nah, kita ingin misalkan menyatukan 2 sel yang berbeda. Misalkan di sini ya, kita ingin satukan ini dengan ini. Tinggal kita tekan shift, kemudian panah kanan seperti ini, atau tekan blok seperti ini ya, klik kiri geser. Di sini ada merge cell ya, menyatukan 2 sel. Kita klik. Nah ya, garisnya hilang, artinya ini sudah disatukan ya. Fungsinya mirip di Excel nanti ya. Kemudian kita batalkan saja. Misalkan kita klik di sini. Di sini ada erase ya. Kita klik. Nah, kita bisa menghilangkan border yang ini, misalkan kita hapus. Tuh, maka hilang. Ya. Di sini hilang. Ini misalkan kita hapus, tuh. Hilang, ini juga. Ini juga. Ini juga, ya. Jadi hilang, teman-teman ya. Di sini nggak ada garis lagi. Nah, draw table apa? Draw table tuh untuk menggambar. Misalkan di sini kita mau tambahin lagi garis ya. Kita klik, tarik ke bawah. Nah, sekarang ini jadi 2 ya. Klik yang select ini ya, atau kita klik lagi di sini, draw-nya klik. Nah, dia aktif seperti ini. Ini kita ingin sejajarkan, misalkan ingin diseimbangkan. Nah, sekarang kita sudah punya 2 kolom tanda tangan yang zigzag ya. Ini 1 di sini, yang 2 di sini gitu. Yang bawah ini kita hapus saja. Ingat teman-teman. Aduh, maaf tadi. Menghapusnya bisa langsung menggunakan backspace ya teman-teman di keyboard ya. Kita tekan backspace. Nah, ada pertanyaan seperti ini, kita shift cell left ya, kita klik OK. Nah, tuh hilang ya. Nah, ini tanda tangan kecil-kecil seperti itu.
Kemudian fitur yang lain yang menurut saya penting juga di tabel ini ya. Nah, di sini ya, di tabel style kita klik ya. Ini adanya di tabel design ya. Diulang, tabel design, di sini ada tabel style, kita klik. Nah, di sini bisa pilih gaya tabelnya ya, mau seperti apa. Misal seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman klik dulu di sini ya. Nah, klik, nah agar terblok ya. Pilih misalkan biru seperti ini, bisa ya. Atau seperti ini bisa ya. Nah, seperti ini bisa. Kalau saya tadi pilihnya ini aja ya, yang polos saja seperti ini ya. Shadingnya tadi misalkan kita klik ini hijau lagi ya. Jangan lupa table layout diatur lagi. Nah, seperti ini. Begitu teman-teman. Kemudian ada fitur lagi yang menurut saya penting. Di sini kita bisa klik. Jadi kita ingin menyesuaikan besarnya tabel atau sel ya, baik itu kolom maupun barisnya dengan fitur ini, auto fit ya. Jadi nanti selnya akan mengikuti atau ukurannya itu akan menyesuaikan dengan data yang kita inputkan. Misalkan kita klik aja, ini ada auto fit content. Jadi menyesuaikan dengan apa namanya, isi dari setiap sel ya. Kita klik sekali lagi. Nah, bisa kita perhatikan ya. Jadi ini tuh ya, menyesuaikan panjang lebarnya dengan isi konten. Itu auto fit content. Mudah ya teman-teman ya. Kalau misalkan ingin mengubah jenis huruf ya, kita nggak perlu satu-satu. Tinggal kita klik di sini. Kan ini terblok semua ya. Nah, di sini kita ganti. Bisa kita ganti hurufnya misalkan jadi Times New Roman ya. Nah, seperti ini. That's easy ya. Tinggal dipraktekkan saja, pasti bisa menggunakan tabel di Microsoft Word ya. Sampai sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Terima kasih atas dukungannya. Ketemu lagi di tutorial berikutnya.